Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk melanjutkan materi kita, hari ini saya akan membuatkan panduan tentang materi client server. Jadi client server ini adalah dari kata client dan server, yang mana client ini adalah kumpulan komputer-komputer yang mana komputer ini mendapatkan suplai IP address ataupun alokasi pengalamatan dari server. Jadi server ini juga salah satu komputer yang memiliki kapasitas ataupun kemampuan untuk memberikan layanan IP address kepada komputer-komputer klien. Sebelumnya di tugasnya pengisian IP address secara statik ataupun secara satu persatu manual memberikan IP address kepada komputer-komputer yang hendak kita gunakan untuk saling berkomunikasi. Misalnya yang lalu kita sudah menyelesaikan tugas seperti ini. Jadi pengisian IP address-nya ada secara statik. Ya, ini secara statik kita isikan secara manual. Hari ini kita akan buat konfigurasi jaringan client server menggunakan pemberian IP address secara DHCP. Nanti kita akan pindahkan ke sini secara DHCP dan otomatis pada saat kita aktifkan DHCP ini dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Baik, mohon disimak video ini. Kita akan mulai melakukan proses konfigurasi dan bagaimana caranya kita menambahkan server dan melakukan pengisian IP address secara otomatis pada komputer-komputer klien. Oke, pertama-tama kita tambahkan saja server karena sudah ada klien di sini. Tinggal kita tambahkan server, kita ambil di end device ya. Kita cari perangkat server. Kita pasang di sini saja, kita pasang, dan di switch pertama nanti kita ambilkan dulu kabel karena ini device yang berbeda, kita gunakan kabel strike. Ya, servernya sudah ada. Jadi kalau kita lihat dari tampilan fisik topologi ini atau jaringan client server ini sudah bisa kita katakan sebagai jaringan client server karena sudah memiliki server dan komputer-komputer klien. Nah, terus apa yang harus kita konfigurasi? Terlebih dahulu kita klik server ke desktop dan atur dulu IP pada server 192. Kita gunakan kelas C saja, 168.1.1. Subnet max-nya akan terisi otomatis. Jadi kita sudah memasukkan IP address di sini. Oke. Sekarang kita masuk di service. Nah, karena kita akan melakukan proses pengisian IP address secara otomatis atau disebut DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, itu adalah kepanjangan dari DHCP. Kita on-kan servernya. Di sini kita isikan 1.2 ya. 1.2 ini
Subnet maxnya 255.255.255.0. Ini kelas C ya, 245 saja atau 254. Nah, jadi ini batas maksimum number of user. Kenapa start IP address 1.2? Jadi nanti PC client akan mendapatkan IP mulai dari 1.2. Nah, jadi di sini untuk server sudah selesai kita konfigurasi, tinggal kita save. Nah, sudah kita save. Sekarang kita mencoba mengaktifkan DHCP pada PC pertama ya, atau PC 3. Kita mulai saja dari sini ya. Desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Iya, jadi ini sudah mendapatkan IP address 1.4. Yang jelas dia akan mendapatkan IP address karena kita pilih di start IP address tadi 192.168.1.2, maka dia akan mendapatkan IP dari 1.2 sampai 1 titik seterusnya, bisa 1.3, 1.4, 1.5 dan seterusnya. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita lakukan pengaktifan IP secara otomatis di semua PC. Ini kita buka juga desktop, IP configuration. Kita pilih DHCP. Iya, 1.8 dia sudah mendapatkan IP address. Semuanya kita lakukan seperti PC 1 dan PC 2 yang kita buka tadi. Dikatakan dynamic, berubah-ubah karena kita tidak mengetahui berapa IP address yang akan didapatkan oleh masing-masing klien. Ya, pastikan mendapatkan IP address semua atau alamat, karena komputer yang tidak memiliki alamat IP address tidak akan bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain. Pada saat dikonfigurasi, pastikan kita memilih DHCP ya pengisiannya, kenapa? Karena jaringan yang kita buat client server dan kita aktifkan DHCP pada server sehingga kita bisa mengisi otomatis IP atau PC pada komputer ini. Baik, kita bisa simulasikan sekarang apakah bisa berkomunikasi. Klik simulasi. Ini kita bisa edit filter supaya tidak terlalu banyak perintah. Sisakan ICMP untuk menguji koneksi. IP versi 6. Ini IP versi 6 tidak kita gunakan, hanya digunakan untuk proyek-proyek penelitian ataupun eksperimen. Ini kita hilangkan semua. Jadi apabila kita sudah berhasil menghilangkan checklistnya,
pada semua perintah-perintah yang ada di paket tracer 7 ini, baik itu di MIS, IP versi 4 dan IP versi 6. Di sini nanti akan hilang hanya yang ada checklistnya. Ya, berarti tinggal kita tutup ini. Ini kita tutup dan terakhir ICMP saja yang muncul. Nah, sekarang sudah bisa kita lakukan simulasi. Kita ambil pesan. Intinya semua komputer harus bisa saling berkomunikasi. Ya, sekarang kita coba di play. Apabila kita sudah berhasil memberikan alamat IP kepada setiap PC, maka Anda sudah melakukan proses konfigurasi client server ini dengan benar. Ingat, IP yang kita masukkan di server, IP itu juga yang akan didapatkan oleh klien-klien yang ada di sini. Pada saat semua kita sudah uji apakah proses pengiriman berhasil atau tidak, maka di sini akan muncul tulisan successful ya. Nah, ini menandakan bahwa konfigurasi jaringan client server telah berhasil kita selesaikan dan dapat saling berkomunikasi keseluruhan. Ya, saya kira ini tidak terlalu susah untuk dikerjakan. Untuk tugasnya dan dikumpul minggu depan di hari Kamis, kita buat jaringan client server dengan 30 klien ya. Jadi 30 klien, berarti kita tambahkan lagi, ini sudah ada 10. Sudah ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Jadi kita tambahkan 20 lagi dan konfigurasi sama dengan contoh yang saya perlihatkan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon dicermati. Mohon sempatkan waktunya untuk mempelajari panduan ini sebelum melakukan atau sebelum mengerjakan tugasnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.